Here we go. Oh la la. La la. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan kita sekarang udah ada laptop dari brand yang biasa bikin smartphone Infinix, yaitu Inbook X1. Yang banyak banget di request sama kalian semua karena katanya ini adalah laptop dengan harga startingnya tuh waktu itu 5 jutaan. Dan katanya price to performance-nya juga oke banget. Dan kemarin waktu gue upload video yang Redmi Book itu juga kalian pada request. Makanya gue penasaran juga pengen cobain. Karena sebelumnya gue nggak pernah nyobain smartphone-nya Infinix, pernah megang doang tapi nggak pernah review bisa dibilang. Gue cuma pernah cobain headphone-nya waktu itu oke banget. Dan kali ini mereka bikin laptop. Jadi, yes, penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, sekarang kita pindah ke kamera atas. Ini dia Infinix Inbook X1. Kalau kalian bisa lihat bentuknya sendiri, adalah bentuk laptop yang tipis, atau kalau kalian taunya biasa namanya netbook ya. Jadi enteng, kayak sesuai dengan tulisannya, a little weight dan a lot of power. Tapi yang ini sendiri, yang gue beli ini adalah varian yang i3. Intel i3 yang paling murah, paling affordable, yang startingnya itu sekitar 5,5 jutaan. Tapi karena udah goib, karena udah sold out kemarin waktu gue pengen beli pre-order atau flash sale-nya, gue akhirnya harus beli di aftermarket harga scalper atau harga penadah, apa sih katanya bahasa itunya? Tengkulak, yes. Harga tengkulak, ini kalian bisa lihat nih di Bang Rifaudin Gadget. Harganya 6,150 juta rupiah. Jadi lebih mahal 650, tapi ada cashback juga jadi ya. Ya, kurang lebih segitulah, teman-teman bisa hitung sendiri. Oke, sip. Langsung aja, sebelum kita unbox, kita cek. Ini dia untuk gambarnya. Again, kalian bisa lihat port-portnya. Lengkap banget, USB ada, USB-C ada HDMI, ada SD, micro SD slot. Dan nanti kita lihat langsung ke dalam aja. Dan kita lihat ke samping. Oke, di samping ada speknya seperti yang tadi gue bilang. Ini CPU-nya i3 10005G1, sorry, jadi ke generasi ke-10, Ice Lake. Memori 8GB, SSD 256GB, baterainya itu adalah 55 Wh, dan displaynya ini ukurannya 14,1 inci, Full HD IPS, OS-nya Windows 10 Home, dan ini udah Infinix Mobility Limited made in China. Berarti ini impor langsung dari China ya. Oke, sip. Nah, di belakang ada tulisan juga untuk namanya, tapi udah bahasa Indonesia. Infinix komputer laptop atau notebook diimpor oleh Victorindo Jaya Perkasa, negara pembuatnya di China. Oke, bukan dibuat di Indonesia mungkin jadi ya. Nah, di bagian bawah nih yang gue temukan menarik adalah ini nih guys. Jadi, oh bukan deh, ini ternyata cuma printing packagingnya doang. Gue pikir laptopnya udah dijatuhin. Jadi Edge Crush 25 ini udah dites, katanya amat, size limitnya 45 inci. Yaudah, langsung aja kita buka. Windows 10, belum Windows 11. Oke, segelnya cuma ada di sini. Kita langsung aja buka. Ya, belum dibuka ya segelnya ya. Nah, kira-kira warna apa yang kita beli? Karena ada 3 warna guys. Ada warna abu-abu, merah, sama warna hijau. Hijau ya, hijau teal, hijau Tosca gitu. Itu yang hijau bagus banget sih. Cuma ternyata yang hijau katanya nggak dijual di Indonesia. Cuma dijual yang warna silver dan juga warna red. Yang di dalam sini adalah warnanya... kebalik cuy. Ternyata bukanya begini. Tuh udah bisa lihat ya. Siluet warnanya. Yes. Jadi yang kita beli ini adalah warna merah. Merah meriah cuy. Asik banget warna merahnya. Ini gua keluarin dulu aja. Kemudian kita dapat ada kabel dan ada USB chargernya. Susah bener bukanya. Maaf ya. Oke, USB chargernya ini adalah 65 watt. Buset, tapi gede banget 65 watt. Kalau pakai yang Ecmic kemarin, 65 watt, itu kecil banget, tengahnya doang. Tidak disponsor. Kali ini tidak disponsor. Kali ini beli sendiri. Oke, habis itu kita dapat kabel USB Type-C ke Type-C yang ukurannya lumayan sih. Ini mungkin bisa 2 meter nih kabelnya. Dan terakhir ada manual book dan juga panduan pengguna udah bahasa Indonesia. Sudah memenuhi peraturan dasar dari arahan 2014-53 EU. Dan udah, itu dong. Sama terakhir ini untuk kartu garansi. Oke, kartu garansi. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Katanya kan karena Infinix dealernya masih belum jelas di mana. Cuma katanya yang gua dengar itu
yang mengcover garansi si Infinix laptop sendiri itu adalah Datascript juga. Jadi Datascript ini adalah yang kalau teman-teman tahu yang pakai kamera Canon, printer Canon itu dia yang pegang. Jadi lumayan terjamin kualitasnya untuk urusan garansi. Tapi nanti gue akan pastikan lagi ya. Itu yang baru yang gue dengar aja. Gue belum dapat info pasti dari si Infinix-nya. Oke, kita masukin semua. Udah habis sih. Ya, sudah nggak ada apa-apa lagi. Kita taruh di bawah. Here we go. Oh la la. Can you guys see? Tuh, kameranya nggak bisa fokus. Oke, kameranya udah benar. Tadi fokusnya agak cenut-cenut. So, langsung aja kita lihat. Ini dia untuk laptopnya, warnanya merah. Ini gua zoom ya biar kalian bisa lihat warnanya. Cakep banget. Ini untuk branding Infinix-nya. Jadi kayak permukaannya satu yang halus kayak matte gitu, satu lagi yang lebih bertekstur kayak kasar-kasar gitu. Cakep sih, dan build quality-nya pertama kali megang ini berasa kokoh banget sih guys. Ini bener-bener mewah berasanya jujur ya. Dan ini semua bahannya dari metal. Jadi bagian belakangnya juga finishingnya bagus sih gue bilang. Ini kayak ngingetin gue sama si iPhone XR yang warna merah. Jadi merahnya merah yang berani banget. Kayak jarang juga laptop Indonesia yang ada warnanya merah kayak gini ya. Bagian bawah kalian bisa lihat nih ada rubber fit yang panjang satu, jadi ini bikin agak tinggi juga. Terus yang bawah dua ini agak ceper. Nih, jadi bisa kelihatan di belakang ya. Tuh, agak tinggi. Terus bawah ini ada si lubang anginnya. Plus di bagian belakang juga ada satu buah lubang angin, cuma di kiri doang, di kanannya nggak ada. Kalau katanya abang kios komputer itu dia akan kanannya nggak ada karena nggak ada GPU. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ngomongin bagian belakang sendiri, dia ini SSD-nya bisa di-expand, tapi sayangnya RAM-nya nggak bisa di-expand. Udah dibuka sama orang, jadi kurang lebih gue udah tahu. Dan sekarang gue cuma pengen lihat ke bagian dalam, langsung aja kita buka 1, 2, 3. Yes, cuma agak ngangkat dikit, pasti udah di sini. Dan hinge-nya oke sih, hinge-nya lumayan kokoh, berasa solid di tangan dan nggak ya sedikit wobble, cuma nggak parah. Terus flex-nya juga minimal, nggak yang ngeri-ngeri banget. Dapat si cover buat keyboardnya, dan kalian bisa lihat di bagian atas ini untuk keyboardnya merah dan hitam. Wow, ini keren banget sih, harus gua akuin. Cakep. Dan ini ada yang bisa dikletek, mari kita kletek. Lala. Here we go. Ini dia. Jadi untuk keyboardnya sendiri variannya sebenarnya sama kayak kemarin yang kita unboxing di Redmi Book. Dia itu ada sampai ke arrow keys plus ada navigation button di bagian kanannya. Kemudian trackpadnya juga tombolnya langsung di bawah sini, nggak ada tombol terpisah, jadi nyambung semua jadi satu di bagian atas trackpadnya. Kemudian keyboard semua di bagian atas juga udah ada shortcutnya. Kalau kalian pengen lihat close up juga, ini gue kasih lihat juga nih biar enak. Keyboardnya lumayan oke sih, travelnya nggak begitu jauh memang, cuma masih dalam kategori yang enak sih, masih dalam kategori enak. Cuma emang arrow keys-nya kayak gini nih, atas bawahnya nyambung. Ini gue kadang kurang demen sih kayak gini. Nah, untuk port ada, kita zoom sedikit. Di bagian kiri ada DC input, jadi masih bisa ngecas pakai DC input. Cuma lubangnya gue nggak tahu ukurannya yang mana. HDMI, USB, dan dua buah USB Type-C. Yang mana sih satunya ini guys, USB Type-C-nya bisa kompatibel dengan display dan juga dengan charger. Jadi kalau kalian pakai monitor yang USB Type-C, bisa dicolokin ke sini dan dia akan langsung extend ke monitor yang pakai si USB Type-C-nya. Terus ini buat USB Type-C-nya ini kalau nggak salah sih 3.0 ya. Dan satu lagi yang keren ini nih, ada buat ngeblok webcam. Jadi kalau kalian mau pakai posisinya di kiri ini webcam buka, kalau kalian takut dihack ya ada di kanan. Cuma ya menurut gua sih sekarang nggak tahu ya. Kita udah dihack semua, data kita juga udah bocor. Oke, balik lagi. Sekarang kita langsung aja hidupin laptopnya. Oke, jadi ada lampu LED berwarna biru di belakang tombol powernya dan ada logo Infinix. Oke, sekarang gue mesti setup dulu. Gue akan balik lagi setelah setup. Oke, yes guys, jadi kalian bisa lihat dari kamera atas tadi sudah selesai proses registrasinya dan laptopnya memang kerennya bisa kayak gini. Jadi bisa dibuka 180 derajat. Plus ini hinge-nya tuh ada plastik yang melindungi gitu, jadi kita buka dulu aja ya.
Nah, kalau tadi gue udah coba testing sedikit, mungkin gue coba kasih kalian satu first impression aja ya dari si laptop ini. Pertama, dari segi CPU-nya. CPU ini pakai Intel Core i3 generasi ke-10, jadi satu generasi sebelumnya. Dan dari segi processing sendiri, sebenarnya ini prosesor yang memang bukan buat kerjaan berat. Lebih ke kayak kalau kalian mungkin yang mau sekolah dengan ngetik-ngetik, mungkin untuk nyari tugas, research, bukan yang grafik intensif kayak mungkin Photoshop, Premiere itu mungkin kurang kuat di sini. Bisa, tapi yang casual doang. Kalau kalian pengen yang mungkin performance lebih kencang ya pasti ada opsi yang tadi pilih yang i5 atau yang pilih i7. Nah, sekarang kalau kita ngomongin i3 sendiri ini konsumsinya sebenarnya lumayan oke. Jadi dia tuh sekitar 15 watt TDP. Jadi makanya baterainya tadi dengan baterai 55 Wh itu bisa sampai 13 jam katanya klaimnya si Infinix. Tapi itu sendiri nanti akan kita tes penggunaannya di review. Dan yang kedua gue pengen ngomongnya adalah di bagian layarnya. Layar ini adalah 14 inci sRGB-nya, color gambutnya itu 100% sRGB. Jadi oke banget sebenarnya buat kalian pakai kalau kalian pengen perlu editing foto, video. Cuma memang tadi karena processing yang kurang kuat. But again menurut gua layarnya ini oke sih. Oke dalam arti buat harganya yang di 5 juta, kontrasnya memang agak kurang menurut gua karena kayak kalian bisa lihat itemnya nggak gitu pekat banget. Cuma dari segi ketajaman resolusi Full HD di ukuran 14 inci menurut gua oke sih. Jadi nggak ada yang kurang menurut gua dan bisa dibilang lumayan surprising sih paket yang dikasih sama Infinix ini oke banget. Webcam juga masih ada di bagian atas 720p standar. Kemudian tadi chargingnya bisa pakai USB-C 65 watt plus ada juga bisa pakai jadi DisplayPort, jadi bisa colok USB-C kasih ke monitor kalau monitor kalian support USB Type-C. Jadi ya lumayan banget sih, bisa dibilang paket yang oke banget. Terus untuk keyboardnya juga tadi gue sempat coba ketik-ketik pas tadi setup pertama, ini oke banget keyboardnya buat ngetik. Cuma memang trackpadnya agak kurang, menurut gua akurasinya masih kurang maksimal, bukan pakai yang kayak Windows Precision Driver. Jadi kalau kalian pakai trackpad mungkin perlu adaptasi sedikit atau better ya pakai mouse aja. Kalau kalian mau colok mouse itu juga ada di port di bagian kanan ini ada satu buah port USB yang 2.0. Jadi ada satu yang warna biru, satu lagi yang biasa. Nah, kalau kalian ada micro SD juga, kalau mau masukin foto-foto juga bisa. Ada headphone jack, plus ada ini Kensington ya, Kensington lock buat kalian ngegebok kalau mau jaga-jaga. Oh ya, keyboardnya ini juga backlit, jadi kalian ada total pilihan 2 level dengan pencet FN spasi. Ini kalau kita coba matiin lampunya boleh mungkin, please. Nah, itu dia guys. Jadi tingkat keterangannya cukup oke. Ini level pertama. Oh, sorry, ini level pertamanya kayak gini. Level keduanya kayak gini. Jadi 2 level brightness aja. Oke. Oke, I think that's it guys. Itu tadi untuk unboxing dan first impression daripada si laptop Infinix InBook X1. Ini yang versi i3, ada juga yang i5, sama yang Pro itu adalah yang i7. Overall sih gua harus bilang, yes, ini laptop yang sangat oke buat harganya in terms of build quality, in terms of features, lengkap banget fitur-fiturnya, dan ya mungkin ini mesti dites jangka panjang sih buat kita lebih tahu performance-nya sampai mana untuk harga 5 jutaan, 6 jutaan pas gua beli lebih tepatnya. Oke, dan kalau kita ngomongin harganya tadi seperti yang gue share, yang i3 ini sekitar 5,5 juta rupiah harga SRP-nya, yang versi i5 itu 8,399 juta rupiah, sedangkan yang versi i7 itu harganya 9,999 juta rupiah. Jadi yang paling banyak sih sebenarnya di pasaran yang i3 sih kayaknya ya, dan itu paling banyak bisa dicari juga di e-commerce lainnya, karena kan sebenarnya dia cuma jualannya di JD.id. Jadi kalau kalian pengen cek nanti mungkin gue akan taruh juga linknya di bawah seperti biasa, jadi cek aja langsung di sana. Oke, kalau kalian ada pengen tahu lagi tentang laptop ini bisa aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Kita akan testing sesuai dengan mungkin yang kalian pengen tahu dari laptop ini. Segitu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya jelas, bermanfaat, memberikan first impression doang. Again, ini bukan review, nanti gue akan review lagi di satu video lagi biar lebih jelas semuanya, karena ini akan dipakai sama Daniel buat jadi daily drivernya dia selama dia kerja di Basindo.tech. Dan itu aja guys, thank you semua. Again, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, jangan lupa subscribe ke Basindo.tech YouTube channel. I'll see you guys on my next video. Ciao. Salah, kebalik. Ganteng, wih merahnya.